Saudara, polisi menangkap pelaku pembunuhan jenazah perempuan dalam koper yang ditemukan di Ngawi pada Kamis 23 Januari lalu. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku dan kronologi kasus. Polisi telah memasang polis lain di sebuah kamar hotel di Kediri, Jawa Timur yang diduga menjadi lokasi pembunuhan jenazah yang ditemukan tewas dalam koper di Ngawi. Polisi belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut mengenai lokasi dan kronologi pembunuhan karena masih dalam pemeriksaan. Namun, sejumlah anggota Jatan Ras Polda Jatim masih berjaga di lokasi. Salah satu pedagang di sekitar hotel mengaku sempat melihat korban. Saat itu korban sempat datang ke warungnya seorang diri untuk berbelanja dan tidak banyak bicara. Ya kayak diputar tadi loh. Beli soto di sini pagi sama siang aja. Kalau tempat tinggalnya nggak tahu, nggak bicara, diem aja orangnya. Itu sama siapa? Sendirian. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan dan kami pastikan bahwa identitas yang tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nama Uswatun Hasanah. Usai menjalani serangkaian otopsi, jenazah Uswatun Hasanah, perempuan yang ditemukan tewas di dalam koper yang diduga menjadi korban mutilasi di Ngawi, Jawa Timur, dimakamkan di kampung halamannya di Blitar pada Jumat malam. Duka mendalam dirasakan keluarga dan tetangga korban. Ia dikenal sebagai orang yang baik dan suka membantu orang tua dan kerabat. Sang ayah berharap pelaku dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Bantuan agar persoalannya jahat itu bisa tertangkap. Gitu. Agar tertangkap dan diadili gitu Pak ya? Gimana? Biar diadili. Ya. Jenazah Uswatun Hasanah ditemukan warga dalam sebuah koper berwarna merah yang dibuang di parit pada Kamis 23 Januari lalu di Ngawi, Jawa Timur. Warga yang menemukan jenazah langsung melaporkan temuan itu ke polisi. Terus tiap pagi saya kesini dong sampah. Nah, itu ternyata cuci tangan kan. Cuci tangan, kok di sungai ada koper. Akhirnya penasaran juga, kita buka di kancingnya itu. Karena ada kain itu. Kita gunting, terus pas kita buka sedikit kok ada selimut, kebetulan ada semacam bercak darah. Akhirnya kita berhenti di situ. Korban diketahui berangkat ke Tulung Agung dari Blitar pada hari Minggu, namun sejak Senin siang tak bisa dihubungi. Uswatun bekerja di Tulung Agung sebagai sales kosmetik. Kita berhasil mengidentifikasi hal tersebut melalui metode pengenalan sidik jari dan juga dengan bantuan alat rekognisi yang disebut dengan MAMBIS. Kemudian hal itu juga diperkuat dengan keterangan dari keluarga korban yang membenarkan ciri-ciri fisik maupun aksesoris ataupun pakaian yang sebelumnya sudah kami umumkan. Berdasarkan hal-hal tersebut dapat kami sampaikan dan kami pastikan bahwa identitas yang termutilasi tersebut adalah sebagai berikut. Untuk nama Uswatun Hasanah. Polisi telah menangkap pelaku pembunuhan Uswatun. Saat ini, polisi masih menyelidiki motif pelaku melakukan tindakan keji itu kepada korban. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk membahas pembunuhan perempuan di Ngawi yang diduga menjadi korban mutilasi, sudah bergabung bersama kami kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Selamat petang, Prof. Selamat petang, Mbak Cindy. Prof, dari fakta dan temuan kan korban sejauh ini adalah korban mutilasi. Tapi kalau kita melihat mutilasinya itu sendiri, perkiraan yang bisa menjadi motif dari pelaku itu seputar apa, Prof? Ya, kalau orang memutilasi itu kan pada dasarnya ingin menghilangkan jati diri si pelaku atau si korban dengan tujuan begini, kalau saya sebagai pelaku, maka dengan saya hilangkan jati diri korban, maka saya sebagai pelaku tidak harus pergi, tidak harus lari. Nah, jadi saya bisa tenang-tenang saja mengerjakan pekerjaan saya, business as usual gitu. Nah, maka saya kemudian hilangkan jati diri korban, saya buang kemana-mana sehingga kemudian polisi mendapat kesulitan untuk mengetahui siapa korban ini, kan begitu. Nah, maka kalau kemudian dalam hal ini si korban ternyata masih ketahuan jati dirinya, sidik jarinya terutama,
itu artinya saya sebagai pelaku itu tidak canggih, itu tidak profesional. Terbukti bahwa walaupun dia sudah bunuh, sudah mutilasi, sudah sebar di beberapa tempat, namun toh ternyata beberapa penanda tubuhnya ternyata tidak hilang. Dengan kata lain, itu lalu kemudian dengan mudah mengarahkan polisi kepada siapa identitas daripada korban ini. Demikian, Mbak. Tapi untuk mendalami motifnya sendiri dengan kasus dugaan mutilasi ini, apakah sebenarnya ada kesulitan atau sebenarnya ya bisa-bisa saja? Ya tentu mudah ya, apalagi kalau misalnya kita lihat tidak ada barang berharga yang hilang, lalu di pihak lain mengapa harus memutilasi. Juga nanti misalnya polisi akan bisa cerita lebih lanjut, misalnya apakah mutilasinya hanya tertuju pada bagian-bagian yang kita sebut sebagai bagian-bagian yang mudah untuk dibelah ya, mohon maaf ini kata-katanya begitu, atau juga ada unsur perusakan pada wajah, pada genitalia yang lalu kemudian bisa mengarahkan pada motif yang lain ya. Demikian juga nanti misalnya kita lihat pada rekam digital, demikian juga pada konteks keuangan daripada korban ya, apakah ada yang hilang, apakah ada yang ada saldo yang keluar misalnya, itu semua bisa diperkirakan tentang motif tersebut. Begitu, Pak. Oke, tapi kalau kita berkaca dari kasus-kasus yang sudah terjadi misalnya Prof, apakah mutilasi ini ada motif lain selain menghilangkan jejak? Misalnya ada karena kedekatan personal ataupun juga ada motif lain yang bisa diungkap? Kalau soal kedekatan itu justru yang menjadi motif paling awalnya. Jadi dengan kata lain motifnya memang ingin menghilangkan jejak, tapi kita juga bicara mengenai motif awalnya. Nah dalam hal ini misalnya ketika si pelaku adalah orang dekat dengan korban, maka kalau misalnya si korban ini kemudian hilang, atau dibunuh atau dikebumikan misalnya, maka dengan segera kecurigaan orang mengarah pada si pelaku yang adalah orang dekat. Nah, bagaimana caranya ya supaya dia sebagai orang dekat tidak dicurigai? Nah, maka si korban mesti dimutilasi, kan begitu logikanya. Nah, maka dengan kata lain, sebetulnya dengan modus mutilasi saja kita sudah bisa menduga bahwa pelakunya pasti orang dekat atau orang yang punya hubungan keluarga misalnya, atau juga punya nama, reputasi atau status yang cukup tinggi sehingga kemudian tidak mau kelihatan atau jatuh gara-gara kasus ini misalnya, maka lalu ujung-ujungnya perlu menghancurkan ya, perlu menghilangkan identitas korban yang salah satunya melalui metode mutilasi. Begitu. Artinya kalau ada dugaan motif untuk menghilangkan jejak tadi, untuk pidananya bisa disangkakan pasal apa yang paling tepat? Ya pasti berencana. Mengapa demikian? Karena dia tidak hanya membunuh, tapi telah mempersiapkan hal itu dan juga telah melakukan pemberatan ya. Dengan kata lain dia sudah mempersiapkan koper ya, juga sudah mempersiapkan rute. Lalu setelah pasca mati juga dia lalu melakukan pemberatan berupa membuang bagian-bagian tubuh ke beberapa tempat. Terakhir dia buang kalau nggak salah ke parit ya gitu. Itu kan semua adalah bagian dari pemberatan sehingga lalu dalam hal ini kelihatannya pasal pembunuhan berencana menjadi layak diajukan kepada terdakwa. Demikian. Tapi kalau juga melihat dari apa yang sudah disampaikan oleh polisi sejauh ini, apakah kemungkinan pelakunya hanya satu atau terbuka ada pelaku lain yang membantu? Nah, ini menarik karena kalau lihat dari data dari pelaku-pelaku mutilasi di Indonesia, ini data saja ya, belum tentu terjadi pada kasus ini gitu ya. Maka pelakunya adalah tunggal. Dan ini bisa dimengerti ketika melihat di mana lokasi dilakukan. Jadi rata-rata dilakukan di rumah, di kamar kos ya. Nah, kalau dalam hal ini di hotel, maka tentu kita bisa menduga bahwa kalau di hotel sepanjang masih dalam periode di mana yang bersangkutan itu menginap atau si pelaku menginap ya, maka tentu dia punya tempat yang aman kan. Tinggal dia pastikan bahwa darah itu tidak kemana-mana, langsung mengalir keluar ya, sehingga kemudian dia dapat membunuh, dapat memutilasi dan dapat memasukkannya dalam koper secara tenang, lalu kemudian dia keluar. Jadi dengan kata lain, mesti ada unsur dia yang bersangkutan atau pelaku itu menguasai lokasi di mana dia memutilasi korbannya. Demikian. Untuk membuat kasus semakin terang, apalagi yang harus jadi fokus polisi, Prof? Saya kira kalau sudah dinyatakan pelakunya tertangkap, itu saya kira sudah kurang apa ya. Tapi yang penting adalah bahwa walaupun pelaku belum dibuka jati dirinya oleh kepolisian, tapi saya kira kita sudah bisa menduga misalnya kalau misalnya pelaku itu dapat diringkus dalam waktu 24 jam, itu kan artinya pelaku bukan hanya amatir, juga bukan hanya dengan mudah diketahui oleh kepolisian dalam rangka jati dirinya, tapi juga diketahui oleh keluarga, mungkin dalam hal ini
dan memiliki dua hal. Pertama, mungkin memiliki jejak digital dengan korban, dan mungkin ada hal-hal lain, misalnya sebagai contoh jejak keuangan atau jejak hukum lain, misalnya dalam konteks ikatan perkawinan. Nah, ini semua hal-hal yang makin membuat yakin kepolisian bahwa yang bersangkutan adalah pelakunya, betapapun tidak melihat ya, untuk kemudian lalu langsung ditangkap dan sekarang dalam situasi diinterogasi, begitu. Oke, baik Prof. Adrianus Meliala, terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu, Prof. Terima kasih. Tetap bersama kami, Saudara. Usai jeda kami hadirkan informasi soal Presiden Prabowo Subianto dan 352 prajurit TNI ikuti parade HUT ke-76 Republik India. Rel kereta api yang ambles akibat diterjang luapan arus Sungai Tuntang di Gubuk Grobogan, Jawa Tengah masih belum diperbaiki. Jalur rel kereta api rute stasiun Gubuk masih ditutup.